Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar perkuliahan, kampus, mahasiswa ataupun seputar permasalahan hukum lainnya. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian. Kita akan membahas tentang apa aja sih hak-hak perorangan atas tanah. Ya, mungkin bagi kalian yang kuliah di Fakultas Hukum ini sangat erat kaitannya dengan mata kuliah Hukum Agraria. Ya kan, berbicara tentang hak perorangan atas tanah itu kalau masyarakat umum juga pasti tahu nih, ada hak milik gitu ya. Ada mendengar istilah hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Nah, kita akan cari tahu apa sih letak bedanya dari sisi subjek, objek, ataupun jangka waktu berlakunya hak-hak tersebut. Nah, untuk itu bagi kalian yang baru mampir di channelku, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir, dan jangan lupa bantu aku dengan klik tombol subscribe-nya yang warna merah, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Oh ya, kalau kalian mau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita bahas. Nah teman-teman, sebelum aku menjelaskan tentang apa aja sih jenis dari hak perorangan atas tanah dan apa perbedaan di antara hak-hak tersebut, maka penting banget buat kita memahami yang namanya hukum agraria itu berbicara tentang apa. Istilah agraria itu artinya apa sih gitu ya. Mungkin ini juga bermanfaat untuk kalian mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah hukum agraria. Nah, kalau kita bicara dari segi istilah, maka agraria itu dalam arti sempit hanya diartikan atau hanya terbatas pada yang namanya tanah. Tetapi kalau agraria dalam arti yang lebih luas lagi itu mengacu pada ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Undang-Undang Pokok Agraria, di mana agraria tidak hanya semata-mata berbicara tentang tanah saja, melainkan juga termasuk membahas tentang bumi, air, ruang angkasa maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, itu adalah definisi agraria secara istilah dari dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Lalu kemudian kita lebih lanjut lagi membahas atau melihat dasar hukum diaturnya ketentuan mengenai agraria khususnya untuk di Indonesia. Sangat beragam sekali tentunya regulasi baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan dari Menteri Agraria itu sendiri. Saya sebutkan ya teman-teman, saya harus lihat dulu karena ini banyak sekali nomor aturannya atau jenis peraturannya. Nah, yang pertama tentunya kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 nih. Lalu kemudian anak hukum pasti tahu ketika bicara agraria maka mereka punya kitabnya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria atau yang lebih umum dikenal dengan istilah UUPA. Nah, ini dasarnya banget. Ini kayak buku pedomannya anak hukum ketika bicara tentang agraria. Lalu kemudian dalam bentuk regulasi-regulasi lainnya juga agraria atau khususnya hak-hak perorangan atas tanah ini diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria tahun nomor 9 tahun 99. Ada juga PP nomor 40 tahun 96. Ada juga kalau tidak salah itu Peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 1997 dan juga PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Ada juga tentang Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan hak guna usaha. Ada keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN nomor 6 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal. Mungkin banyak lagi regulasi-regulasi yang tidak saya sebutkan di sini, dan untuk mahasiswa hukum tentunya ini sangat bermanfaat bagi kalian. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis hak perorangan atas tanah. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria maupun regulasi-regulasi yang sudah disebutkan tadi, maka jenis hak perorangan atas tanah itu bisa terdiri dari hak milik atau hak guna usaha,
hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan jenis hak lainnya yang disebutkan dalam UU PA. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan mencari perbedaan di antara hak milik, hak guna usaha maupun hak guna bangunan. Yang pertama, perbedaan dari segi definisi. Untuk hak milik itu, teman-teman, hak milik itu adalah hak yang paling terkuat di antara jenis-jenis hak perorangan atas tanah lainnya. Dia merupakan hak yang terkuat, terpenuh, dan sifatnya adalah turun-temurun, gitu ya. Dia tapi dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, itu juga masih bisa dimungkinkan terjadinya peralihan. Nah, bagaimana dengan hak guna usaha? Kalau hak guna usaha adalah hak yang diberikan atas tanah yang luasnya itu minimal 5 hektar dengan ketentuan bahwa apabila luas tanah tersebut 25 hektar atau lebih dari 25 hektar, maka gitu ya, harus untuk mendapatkan hak atas tanah itu haruslah melalui pemberian investasi atau penanaman modal yang layak dengan berbentuk badan usaha, badan hukum seperti itu. Karena kan ini peruntukannya untuk usaha ya, hak guna usaha ini kalau tidak salah di dalam PP 40 tahun 96 ya, kalau tidak salah ya. Ini kan jenis peruntukannya bisa untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Itulah teman-teman, kalian bisa cek sendiri gitu ya. Kalau saya ada kekeliruan ya nanti kalian bisa tolong benarkan gitu. Nah, kalau hak guna bangunan itu adalah hak untuk mendirikan ataupun memiliki bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Oke, jadi kita tahu ya dari mana sih ini tanahku ini statusnya hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan gitu ya. Sangat gampang sekali untuk mengeceknya. Kalian tinggal buka sertifikat tanah kalian itu gitu ya. Lalu kemudian buka di dalamnya itu ada keterangan mengenai status tanahnya ini. Ini apakah SHM atau SHGU atau SHGB gitu ya. Kan kalian sering juga tuh lihat di jalan gitu, kalau ada orang mau jual rumah atau jual tanah, terus di pelangnya ditulis dijual langsung tanpa perantara, rumah dengan status SHM gitu ya, luasnya sekian. Nah, SHM itu maksudnya dia mau ngasih tahu ke kita kalau itu tanahnya adalah sertifikat milik, itu tidak ada jangka waktunya karena itu akan berlangsung secara terus menerus, turun temurun gitu ya. Walaupun si pemilik meninggal bisa diteruskan kepada ahli warisnya gitu ya. Kalau hak guna usaha maka ada jangka waktunya nih teman-teman, yaitu 35 tahun. Nah, kalau sudah habis 35 tahun kira-kira bisa diperpanjang nggak ya? Bisa teman-teman. Pemberian tambahan jangka waktu berlakunya hak guna usaha itu adalah 25 tahun. Sedangkan untuk hak guna bangunan maka pemberian jangka waktu berlakunya sertifikat dan tanah tersebut adalah 30 tahun, diperpanjang adalah 20 tahun. Itulah perbedaan dari segi jangka waktu atau masa berlakunya hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian dari segi objeknya gitu ya, kalau hak milik sudah pasti itu adalah tanah milik pribadi orang tersebut gitu. Kalau misalnya HGU itu biasanya sebelumnya adalah tanah negara ataupun tanah yang di atasnya telah berdiri hak atas tanah tertentu. Atau kalau juga HGB maka objeknya biasanya tanah itu statusnya adalah tanah negara sebelumnya, atau tanah dengan status hak pengelolaan, ataupun bisa jadi itu berdiri di atas tanah hak milik. Selanjutnya, perbedaan dari segi subjeknya nih teman-teman. Ada yang bilang, bisa nggak sih warga negara asing itu memiliki tanah dengan status hak milik gitu ya di Indonesia? Nah, tanah dengan status hak milik itu hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia nih teman-teman. Kalau warga negara asing biasanya tuh status dia diberikan hak atas tanah tapi dengan status hak pakai saja. Atau dalam ketentuan UU PA kalau tidak salah itu juga ada pengecualiannya. Bisa jadi dia itu memiliki hak milik dengan cara dia melakukan perkawinan dengan warga negara Indonesia. Itu juga bisa akhirnya nanti dia bisa memiliki tanah dengan status hak milik seperti itu. Nah, kalau untuk hak guna usaha atau hak guna bangunan maka subjeknya adalah selain warga negara Indonesia secara perseorangan, itu juga bisa badan hukum gitu ya.
badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia dan badan hukum itu berkedudukan di Indonesia. Itu dari segi subjeknya. Terakhir dari segi beralih atau dialihkannya hak perorangan atas tanah tersebut kepada pihak lain. Untuk hak milik, itu tanah bisa beralih atau dialihkan dengan cara jual beli, tukar menukar, pemberian wasiat gitu ya, berdasarkan wasiat bahwa yang membuat wasiat nantinya akan mengalihkan tanah tersebut kepada seseorang gitu ya. Lalu kemudian berdasarkan hibah ataupun bisa jadi pemberian menurut ketentuan hukum adat. Sedangkan untuk hak guna usaha ataupun hak guna bangunan itu bisa beralih atau dialihkan dengan cara jual beli juga, lalu kemudian tukar menukar. Nah, ada sedikit perbedaan, yaitu dengan cara penyertaan modal. Tadi kan sudah dijelaskan, pihaknya ada badan hukum, ada badan usaha atau perusahaan gitu ya. Makanya bisa beralihnya dengan cara penyertaan modal berkaitan dengan investasi. Lalu kemudian bisa juga hibah maupun pewarisan gitu teman-teman. Segitu dulu informasi yang dapat aku sampaikan terkait dengan hak perseorangan atas tanah, khususnya kita hanya membedah perbedaan di antara hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.